Wait, wait. Yours and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Scuba nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Hai guys, pada suatu hari yang memperlihatkan Plankton sedang berada di labnya, ia pun tengah menguji sebuah zat ke dalam wadah. Namun ramuan itu terjatuh dan meledak setelah ia mendengar suara SpongeBob dan Karen yang tertawa. Plankton yang kesal kemudian langsung pergi menemui mereka berdua. Di sana ia pun melihat keduanya nampak sedang menertawai sebuah foto, hingga Plankton langsung segera menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Karen lalu menunjukkan sebuah album foto mengenai Plankton saat masih bayi yang mana ternyata mereka berdua sangat menyukainya. Sehingga membuat Plankton sangat marah karena Karen telah memberitahu orang lain mengenai dirinya pada saat masih menjadi bayi. Ia pun marah kepada mereka berdua. Plankton yang geram kemudian akan membakar foto-fotonya, namun terlebih dahulu Karen langsung mencegahnya. Di sana Karen dan SpongeBob tak ingin apabila foto kenangan itu dibakar begitu saja, namun Plankton yang sudah kadung marah akhirnya langsung segera membawa buku album itu pergi dari tempat itu hingga membuat wajahnya yang sedang marah nampak terlihat sangat imut. Ketika ia pergi, Plankton tak sengaja menjatuhkan foto dirinya dan SpongeBob langsung mengambil foto itu untuk disimpan. Kemudian ia pun dibuat sangat senang dan pergi dari tempat jam bucket, sementara terlihat Karen yang santai menikmati secangkir kopi. Lalu diperlihatkan iklan untuk Balen Baby, yaitu mereka makanan untuk bayi paus. Di sana ayah paus mencoba memperkenalkan makanan itu kepada anaknya, namun terlihat bahwa sang anak menolak makanan itu saat sang ayah menyuapinya, hingga tak sengaja mengenai kepalanya. Namun ketika bayi paus itu tak sengaja menelannya, ternyata ia sangat menyukai, sehingga ia pun langsung memakan makanan tersebut dan mengatakan dengan menaiki kepala ayahnya bahwa ia sangat suka akan makanan itu. Kemudian di sana sang pembawa acara datang dan setuju bahwa makanan itu sangat cocok dikonsumsi oleh bayi paus. Lalu terlihat di akhir video terpampang jelas wajah Plankton. Lalu saat berada di restoran Jam Bucket, Karen datang dan menunjukkan foto Plankton yang berada di sebuah iklan. Kemudian terungkap bahwa Plankton memenangkan kontes bayi terlucu mereka dengan fotonya yang ditaruh di toples. Namun Plankton tak menghiraukan sama sekali sehingga memutuskan pergi dari rumahnya. Dan saat Plankton pergi, di sana Karen melihat bahwa foto suaminya saat masih kecil kini digunakan sebagai produk makanan di toples karena emang Plankton sangat lucu saat ketika masih bayi. Kemudian yang memperlihatkan Plankton yang berada di pusat perbelanjaan, nampaknya ia sangat bete mengenai sang istri dan SpongeBob yang melihat fotonya saat masih kecil. Saat ia masuk justru beberapa orang mulai membicarakan Plankton dan mengaguminya. Di sana juga terlihat produk makanan yang menggunakan foto bayi Plankton. Namun ia masih belum menyadarinya. Lalu terlihat Plankton yang memilih kaleng berwarna kuning, namun letaknya cukup jauh untuk diambil sehingga membuat Plankton frustasi. Akhirnya tanpa terduga muncullah seorang nenek tua yang langsung menolong Plankton. Ia langsung mengambil dan memberikan kaleng itu kepadanya. Setelahnya sebagai imbalan, nenek tua itu langsung mencubit pipi Plankton hingga membuat wajahnya sedikit mengkerut. Ia pun memarahi sikap kurang ajar nenek tua itu. Kemudian karena saking gak sadarnya ia telah tertimpa kaleng yang sadar tadi melayang di udara hingga mengenai tubuhnya. Plankton lalu langsung membayar barang belanjaannya di kasir. Namun saat petugas kasir itu tahu bahwa pelanggannya merupakan seorang bayi yang terkenal dan lucu, ia pun langsung menggratiskan barang belanjaannya. Bukannya senang, justru Plankton merasa risih dengan orang-orang tersebut. Setelah beres, Plankton langsung segera pergi dari tempat itu dan di sana justru ia melihat balon udara yang memakai foto-foto dirinya. Bahkan foto dirinya tak hanya sampai di situ saja, banyak sekali para papan pengiklan mulai menggunakan foto-fotonya. Karena saking lucunya, hampir setengah kota menggunakannya untuk keperluan, sehingga membuat Plankton sangat marah dan risih. Ia pun kemudian langsung segera pulang ke tempat asalnya. Di sana ia pun mendobrak pintunya dan langsung memarahi Karen.
Ia pun mengatakan kepadanya bahwa Karen telah melanggar privasinya hingga tersebar foto-fotonya saat masih bayi. Namun Karen menjawab bahwa itu merupakan ide SpongeBob untuk mengirim gambar-gambar tersebut, sehingga hasilnya kini Plankton menjadi viral berkat foto-foto itu. Tak berselang lama datanglah SpongeBob ke restoran Chum Bucket. Di sana ia menjelaskan bahwa kini Plankton sudah terkenal lewat jalur foto bayi. Namun hal itu ternyata sangat tidak membuatnya senang. Justru ia sangat marah karena ulah SpongeBob membuat privasinya bocor dan akhirnya semua orang bisa tahu. Namun menurut SpongeBob bahwa itu bagus karena semua orang sangat menyukainya. Oleh sebab itu di sini Plankton langsung mengajak SpongeBob menghapus foto-foto mengenai tentang dirinya. SpongeBob pun langsung bertanggung jawab dan akan membantunya mengenai masalah tersebut. Singkat cerita, yang memperlihatkan mereka berdua sudah berada di kota. Di sana SpongeBob diperintahkan untuk menghapus gambar yang terpampang di papan iklan. Ia pun menumpahkan cat ke wajahnya, lalu langsung beraksi menghapus wajah Plankton. Sementara itu, Plankton yang sudah sedikit gila langsung segera memotong papan tersebut hingga mengakibatkan papan itu terjatuh ke bawah bersamaan dengan SpongeBob. Lalu mereka berdua kini berada di jalan untuk mencegat bus yang lewat. Plankton kemudian langsung mengisi cat sebagai amunisinya di tubuh SpongeBob. Kemudian setelah terisi, Plankton tak sengaja terjatuh ke dalam, dan saat SpongeBob mulai melemparkan cat, Plankton pun juga ikut terbawa dan akhirnya foto yang ada di bus itu telah menghilang dan membuat Plankton tertabrak mobil yang lewat, guys. Lalu setelahnya Plankton langsung pergi ke tempat pusat perbelanjaan. Di sana mereka berdua langsung menghabiskan semua uang hanya untuk membeli makanan dan barang yang mengandung tentang wajahnya. Kemudian setelah cukup dirasa sudah membeli barang, mereka pun langsung segera menguburkannya di padang pasir yang cukup jauh dari rumah. Lalu Plankton dan SpongeBob beristirahat sebentar, kemudian mereka pun sempat dibuat ketakutan saat mendengar suara-suara aneh. Yang mana ternyata suara aneh itu berasal dari bayi ikan paus yang sedang menangis dan kelaparan. Bayi-bayi itu kemudian mendekati SpongeBob, dan Plankton hal itu awalnya membuat SpongeBob sangat senang karena wajah mereka sangat lucu. Bayi-bayi itu kemudian mendekati mereka berdua. Hal itu awalnya membuat SpongeBob sangat senang karena wajah mereka sangat lucu. Plankton kemudian mengatakan kepada SpongeBob agar segera memberikan makanan terhadap bayi paus itu agar para bayi itu bisa tenang kembali. Plankton lalu mencoba untuk menenangkan yang sedang kelaparan. Sementara itu SpongeBob mulai membaca bahan-bahan yang terkandung pada makanan itu. Setelah Plankton ikut membaca juga, ternyata makanan itu mengandung 100% dari bahan plankton sebagai bahan pembuatan makanan tersebut. Sehingga membuat Plankton sangat ketakutan, ia pun histeris dan panik. Lalu SpongeBob langsung segera membawa Plankton pergi ke kota dan berlari. Namun justru para bayi paus yang ada di kota sama-sama ikut mengejarnya. Bahkan setiap jalan yang dia lalui terdapat bayi paus yang mulai mengikuti mereka berdua. Disinilah Plankton yang panik dan ketakutan segera meminta SpongeBob untuk mempercepat pelariannya serta menghindari para bayi paus yang kelaparan itu. Hingga di sana anak-anak itu langsung membunyikan suaranya. Sehingga kini SpongeBob pun berhenti dari pelariannya, tubuhnya seketika langsung berubah menjadi paus. Kemudian memakan Plankton hidup-hidup, lalu Plankton yang masih bisa bertahan langsung membuka mulutnya. Kemudian langsung segera pergi dari tempat itu. Sementara SpongeBob dan bayi lainnya mulai mengikuti, terlihat Plankton sudah berada di Chum Bucket, lalu langsung membuat pertahanan di depan pintunya. Akan tetapi pertahanan itu cuman sebentar saja. Plankton yang panik langsung menaiki ke suatu tempat hingga diikuti oleh bayi-bayi itu, dan SpongeBob berhasil menangkap Plankton. Kemudian memakai topi lalu langsung dijadikan dot untuk dirinya. Hingga membuat mereka berdua terjatuh ke dalam tong besar yang berisi chum. Akibatnya SpongeBob yang mulai tersadar kembali dari hipnotisnya. Lalu ia segera pergi dari tempat tersebut. Sementara terlihat Plankton yang muncul ke permukaan. Ia hampir tenggelam dan diselamatkan oleh bayi paus.
Namun kemudian plankton langsung dimakan, tak lama langsung dimuntahkan kembali karena tubuhnya mengandung cam yang tidak enak serta memiliki rasa yang sangat menjijikkan. Plankton yang berada di luar pun mulai menangis dengan wajah imutnya. Tak lama dari itu datanglah juru bicara dari Balloon Baby. Kedatangannya langsung disambut dengan kemarahan oleh plankton yang padahal juru bicara itu hanya ingin memberikan hadiah kepadanya karena plankton telah memenangkan sebuah acara kontes. Mendengar itu, plankton senang, namun ketika ia akan memberikan hadiahnya, bayi paus mengatakan bahwa bayi plankton rasanya seperti cam. Hal itu pun sontak membuat juru bicara langsung pergi dari tempat itu dan pada akhirnya juru bicara menobatkan Tuan Crab sebagai foto kedua yang dipilih menjadi pemenang dalam kontes ini. Sehingga para bayi paus itu langsung menggendong Tuan Crab atas kemenangannya. Di sana SpongeBob kemudian langsung menghampiri plankton. Ia memberitahu bahwa sebelumnya ia juga telah memasukkan foto lucu Tuan Crab saat celana dalamnya digigit oleh cacing. Dan ia menganggapnya lucu hingga plankton berakhir dengan dilindas oleh bus yang menampilkan wajah bayi Tuan Crab yang lucu. Yang kemudian film pun berakhir guys.